Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Bincang Buku, penerbit buku Kompas bersama komunitas literasi Berani Baca. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyempatkan hadir di acara Bincang Buku pada malam hari ini. Perkenalkan, aku Audrey sebagai MC pada malam hari ini, dan buku yang akan kita bahas pada hari ini adalah Membaca Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan wartawan harian Kompas. Telah hadir di tengah-tengah kita penulis dan editor dari buku Membaca Indonesia. Selamat malam, Mas Hernowo. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Lalu, ya, malam. Selanjutnya, sesuai dengan yang aku bilang di awal, Bincang Buku kali ini penerbit buku Kompas berkolaborasi dengan komunitas literasi Berani Baca. Aku mau kenalin ke kalian Mas dan Mbak dari Berani Baca. Yang pertama ada Mas Wahyudi. Halo, selamat malam Mas Wahyudi. Selamat malam, Kak. Selanjutnya ada Mbak Rahma yang akan menjadi penanggap. Selamat malam. Lalu terakhir ada moderator kita nih, Mas Fajar. Selamat malam Mas Fajar. Malam, Kak Audrey. Oke. Biar nggak kelamaan, aku mau langsung serahin aja nih ke Mas Fajar selaku moderator. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih, Kak Audrey. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat aja ya pada malam kali ini. Ini pada Jumat malam ini kita lumayan berkualitas ya. Jumat malamnya biasanya tuh liburan gitu setelah selesai bekerja, setelah selesai sekolah, kuliah, menyambut Sabtu liburan nih lumayan berkualitas nih, kita bincang buku nih, kita bahas buku. Ya, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bincang Buku ya yang udah mengajak kami dari Berani Baca untuk berbincang-bincang nih pada malam ini tentang membaca Indonesia. Ini bukunya mungkin kalau ada yang teman-teman dari peserta ada yang lihat, ada yang pernah melihat di toko buku mungkin bisa dibeli ya. Nah, pada buku kali ini juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita salah satu penulis di Membaca Indonesia ini, Mas Hernowo. Selamat malam. Malam. Ya, lalu juga dari Berani Baca, dari tim Berani Baca ini ada Bi Wahyudi. Malam, Bi, nanti akan menjadi penanggap. Ya, selamat malam. Ya, dan juga ada Kak Rahma ya sebagai penanggap juga. Malam, Kak Rahma. Ya, selamat malam. Nah, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya nih pada malam ini udah hadir. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, pada malam kali ini nanti rundown-nya mungkin akan saya bacakan garis besarnya. Pertama, nanti ada tanggapan dari Kak Rahma dan Bi Wahyudi selaku penanggap ya untuk buku Membaca Indonesia. Kemudian juga dilanjutkan oleh tanggapan atau mungkin nanti ada jawaban dari penulis Mas Hernowo. Lalu setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini saya mengharapkan nih peserta nih kalau bisa nih wajib nih menyediakan pertanyaan-pertanyaan ya, karena dari Bincang Buku ini akan menyediakan 3 merchandise
untuk 3 pertanyaan yang terpilih ya, begitu ya Kak Udri ya? Iya, betul, Mas. Ya, jadi untuk peserta nih ya, kapan lagi nih? Cuma nanya doang dapat merchandise nih. Ada 3 loh, 3 pertanyaan terpilih. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai acaranya. Ya, saya pernah dengar pepatah yang bilang kalau kita ingin melihat masa depan, maka kita juga harus melihat sejarah. Yuk, kepada Kak Rahma, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim penerbit buku Kompas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi sharing setelah membaca buku tentang membaca Indonesia ini. Jujur ketika pertama kali melihat covernya pun memang sudah sangat menarik ya, apalagi ketika pertama kali saya membuka, kebiasaan saya kalau baca buku itu dilihat dari belakang. Dan ternyata buku ini memang cukup spesial, bahkan sangat spesial, karena ditulis oleh para jurnalis Kompas, dan saya hitung di daftar pustaka itu ada sekitar 114 buku yang dijadikan rujukan. Itu artinya bahwa buku ini memang ditulis dengan sepenuh hati, dengan riset yang sangat mendalam, sehingga buku ini sebenarnya sangat layak dibaca, tidak hanya oleh masyarakat umum. Padahal kalau kita ingat kembali ya, guru-guru sejarah kita semasa sekolah dulu juga hanya berpatokan pada buku teks-teks pelajarannya. Sedangkan saat ini kita tahu bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang perlu lebih banyak kita gali. Nah, di sini saya melihat ada beberapa poin kelebihan dari buku ini. Yang pertama, buku ini memang ditulis berdasarkan hasil liputan, jadi benar-benar dialami oleh si penulis, sehingga kita sebagai pembaca itu bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Bahkan kita lihat materi di dalam buku ini benar-benar syarat makna dan fokusnya itu benar-benar diriset secara mendalam. Jadi beda kan ketika kita baca buku sejarah saat sekolah mungkin hanya mengejar nilai, hanya untuk mendapatkan apresiasi dari guru. Nah, kelebihan selanjutnya yang saya tangkap dari buku ini menghadirkan pendekatan baru, karena tidak hanya ada foto yang melengkapi tulisan di dalam buku ini, tapi juga ada infografis. Nah, dengan foto dan infografis ini, dan mudah-mudahan mungkin di lain kesempatan, mungkin di tahun-tahun berikutnya, halaman buku yang ada infografisnya ini bisa lebih berwarna. Mungkin nanti bisa lebih menarik perhatian kaulah muda kalau bukunya mungkin ada halaman-halaman tertentu yang berwarna gitu kan. Nah, di sini kan kita bisa melihat ya foto-foto bangunan bersejarah yang diliput oleh para jurnalis ini, dan kebanyakan dari kita sebenarnya baru tahu gitu. Ternyata banyak bangunan sejarah yang kita sebenarnya perlu tahu, dan itu tidak ada di buku sejarah yang pernah kita dapatkan waktu di sekolah. Nah, jadi mungkin kita bisa lebih banyak mengeksplor setelah membaca buku ini. Terus yang ketiga, yang saya lihat di buku ini tidak hanya mengajak kita untuk lebih mencintai tanah air, tetapi juga kita itu bisa mengenali atau menemukan tokoh idola atau pahlawan Indonesia. Karena selama ini kan kita tahu para pahlawan yang ada di buku-buku sejarah itu pun cuma dikenalkan sekilas saja, terus juga tidak mendalam, bahkan momen-momen atau peristiwa tertentu yang unik, yang tidak biasa juga kurang dihadirkan. Nah, di buku ini, di halaman 115 sampai 139, khususnya di bab 5 itu kan ada 4 tokoh ya, yang disampaikan oleh para penulis, mulai dari Tan Malaka, Sultan Syahrir, terus Bung Hatta sama M. Yamin. Jadi para tokoh ini kan pemikirannya sudah melampaui zaman ya, dan nilai-nilai yang terkandung dalam perjalanan para tokoh tersebut seharusnya bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan keteladanan bagi kita semua gitu. Namun kan buku seperti ini belum bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.
Padahal kalau saya lihat substansi isi buku ini sangat luar biasa, bisa mencakup berbagai genre usia, jadi nggak hanya harus dibaca oleh seorang praktisi atau anak-anak yang kuliah di jurusan sejarah, tapi juga sebenarnya anak-anak muda pun sebenarnya patut baca buku ini. Nah, yang selanjutnya, tanggapan saya tentang buku ini, kita tuh jadi tahu ternyata banyak tradisi leluhur kita yang sudah dijalankan sejak zaman dahulu. Misalnya, di halaman 19 ya, di halaman 19 itu saya membaca bahwa Raja Hayam Wuruk itu punya toleransi yang sangat tinggi. Nah, itu kan cerita yang tidak pernah jujur saya dapatkan ketika sekolah. Ternyata Raja Hayam Wuruk ini punya 2 menteri. Menteri khusus agama Buddha, menteri khusus agama Hindu. Artinya sejak zaman dahulu toleransi itu memang sudah ada dan sudah dikembangkan dan memang dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Jadi makna kata toleransi itu bukanlah kosakata yang baru terdengar, baru saja mungkin familiar saat ini, padahal sejak zaman dahulu kala Raja Hayam Wuruk pun sudah melakukan itu, cerita toleransi, termasuk juga ketika beliau memerintah dan punya perbedaan agama dengan Patih Gajah Mada, dan mereka bisa beriringan dan hidup harmonis gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau saya baca dari buku ini, kita itu bisa belajar sejarah dengan asik. Maksudnya di sini adalah, biasanya kan kita seringkali baca buku sejarah itu merasa, oh buku sejarah itu monoton, nggak menyenangkan, sifatnya serius. Nah, dengan buku ini sebenarnya kita bisa belajar sejarah dengan cara santai dan pendekatannya pun memang karena pendekatannya dari sisi jurnalistik, bahasanya pun mudah dipahami gitu. Jadi kalau misalkan kita, mungkin generasi muda ya, kalau kita mungkin bisa menyampaikan materi-materi di buku ini, mungkin dibuat format dalam bentuk komik, atau mungkin nanti cuplikannya dalam bentuk video, atau dibikin podcast, mungkin akan menjangkau lebih banyak pembaca lagi. Jadi tidak hanya mungkin kita hanya sampai dengan membaca Indonesia dalam bentuk buku fisik ini, tapi mungkin suatu saat kita bisa mengembangkan atau menyebarluaskannya. Nah, selain itu, kalau saya lihat juga buku ini, kelebihannya, di sini kita bisa melihat bahwa sejarah itu tidak cukup hanya dihafalkan, dimengerti secara tekstual, tapi juga kita bisa menghayati. Jadi ketika membaca buku ini, seakan-akan tuh kita bisa berimajinasi, oh ternyata kalau di zamannya Patih Gajah Mada situasinya seperti ini. Karena para penulisnya memang bisa menghidupkan imajinasi pembaca, khususnya saya gitu. Jadi beda feel-nya ketika saya baca buku ini sama baca buku sejarah yang mungkin sudah sering kita baca saat bersekolah atau mungkin kuliah gitu ya. Sehingga saya rasa buku seperti ini memang mudah-mudahan dalam waktu selanjutnya bisa lebih dikembangkan, tidak hanya mungkin terkait dengan sejarah, mungkin masalah sosial dan sebagainya juga bisa ditulis oleh para jurnalis Kompas. Nah, kenapa? Karena kita tahu saat ini kan pembelajaran sejarah itu hanya bertopang pada hafalan, terus juga belum mendorong kita untuk berpikir kritis gitu. Jadi setelah membaca buku ini, jujur kalau saya secara pribadi malah keluar beberapa pertanyaan-pertanyaan, kayaknya kalau peristiwa ini emang benar-benar terjadi atau memang ada bias. Kenapa? Karena kan seperti kita tahu, kadang-kadang tuh kan sumber belajar saat pelajaran sejarah itu hanya terbatas pada buku teks gitu. Kayaknya guru-guru kita zaman dulu itu masih kurang memvariasikan, apalagi kalau pembelajaran sejarah yang ada di sekolah yang selama ini kita dapati hanya menginformasikan fakta, peristiwa, terus kita disuruh menghafal tanggal dan sebagainya. Sehingga kita
kurang diasah untuk berpikir kritis gitu. Kenapa ada peristiwa seperti ini, mengapa harus ada peristiwa seperti itu. Nah, jadi menurut saya buku ini luar biasa sangat bagus. Kenapa? Karena memang mendorong kita untuk lebih jauh memahami, mendalami bahwa sejarah Indonesia itu sangat luas dan banyak yang masih belum kita ketahui gitu. Karena selama ini kan kita hanya sebatas tahu sejarah itu saat di sekolah. Oh, kalau sudah nggak sekolah lagi, nggak kuliah lagi, ya sudah selesai gitu, nggak tahu sejarah. Padahal ketika kita bisa menumbuhkan kesadaran untuk belajar sejarah ini, akan banyak manfaat yang kita dapatkan gitu. Termasuk saya sendiri setelah membaca buku ini selama kurang lebih 4 hari gitu, ternyata ada banyak hal yang bisa kita ambil, ada banyak inspirasi, ada banyak catatan-catatan yang saya tulis, yang saya dapatkan, bahkan dari baca buku ini saya bisa nulis 3 halaman gitu, dapat insight tentang apa aja sih yang ternyata sangat penting untuk kita ketahui, sangat penting untuk kita jadikan inspirasi. Begitu Kak Fajar. Ya, terima kasih banyak Pak Rahma atas tanggapannya terhadap buku ini ya, luar biasa ya. Ya, seperti yang Kak Rahma sebutkan, ya buku ini memang bagus sekali ya untuk dibaca gitu. Ada biografinya juga, ada pokoknya cukup lebih lengkap ya, malah lebih lengkap daripada buku pelajaran yang ada gitu. Ya, karena ini sudah terangkum lebih detail gitu daripada yang ada di pelajaran. Oke, berikutnya mungkin kita bisa lanjut langsung ke Bli Wahyudi. Silahkan untuk Bli. Baik, selamat malam kepada Kompas dan semua peserta webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, menanggapi buku Membaca Indonesia ini, sebenarnya ketika saya melihat judulnya saja itu kembali ke masa lalu ketika saya masih menjadi mahasiswa. Jadi membaca Indonesia ini dulu sempat terlontar di teman-teman diskusi gitu ketika saat mahasiswa, bagaimana kita cara membaca Indonesia? Coba dong. Kemudian tahun 2018 yang lalu juga, atau 2019 kalau tidak salah, teman saya bilang kalau ingin paham tentang Indonesia, coba deh baca buku yang judulnya Membaca Indonesia begitu. Cuma waktu itu saya tidak kepikiran kalau ternyata yang membuat itu Kompas begitu. Dari dulu memang sisi lebih Kompas itu adalah bahwa tulisan-tulisannya tidak pernah basi. Itu yang membedakan Kompas dengan media lainnya. Itu yang misalkan kalau media lain mungkin ya sehari saja baca, besoknya sudah basi gitu. Tapi Kompas dengan adanya buku Membaca Indonesia ini menyiratkan bahwa tulisan Kompas yang dari tahun-tahun tidak enak itu masih tetap layak untuk dibaca sampai saat ini, bahkan sampai ke depan gitu. Nah, jadi kehadiran buku Membaca Indonesia ini memang sangat penting gitu. Jadi ide untuk membaca Indonesia ini pun saya pikir sudah banyak sebenarnya dari teman-teman dulu di mahasiswa gitu. Tapi ternyata Kompas sudah menjadikan sebuah wujud nyata begitu. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan saya nanti mungkin kepada Mas Hernomo selaku editor dan mungkin juga pada penulis Kompas, bagaimana latar belakang sehingga terbersit keinginan, walaupun di sini sudah dijelaskan sih secara ringkas, kenapa sampai terbersit ide untuk mewujudkan sebuah judul buku yang
berjudul seperti Membaca Indonesia itu. Nah, setelah saya membaca buku ini, ada beberapa item yang memang sangat menarik. Yang pertama bahwa ada quote yang sangat yang benar-benar saya suka gitu, bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari itu. Jadi di bawah sinar mentari itu tidak ada sesuatu yang baru, bahwa ternyata sejarah itu akan berulang kembali begitu. Saya jadi teringat akan novel yang berjudul Ken Arok Dedes, ya, karangannya Pram, juga hampir menyiratkan quote atau kata-kata kiasan seperti itu, bahwa sejarah akan berulang lagi. Nah, di sini kenapa saya berani katakan begitu, karena ada beberapa catatan menarik, yaitu misalkan pada kebesaran Majapahit, ya. Di sana ada, kalau tidak salah, pelajaran yang bisa diambil misalkan adanya poros maritim. Dikaitkan dengan isu saat ini, keberadaan poros maritim itu kan sama dengan ide brilliantnya Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan sekarang, jadi Pak Jokowi mungkin juga sudah mempelajari atau membaca buku ini gitu, sehingga bahwa kekuatan laut Indonesia itu benar-benar nyata adanya dan sudah terbukti Majapahit sudah membuktikan itu. Nah, kemudian setelah itu adalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan, swasembada pangan, kalau dikaitkan pada Indonesia kekinian adalah tentang pelaksanaan atau keberhasilan pembangunan era Soeharto pada saat itu kan. Terkenal dengan Indonesia mampu berswasembada pangan. Nah, berarti kan sejarah itu berulang. Itu sudah membuktikan bahwa kita memang bangsa yang besar. Nah, itu. Kemudian supremasi hukum. Nah, supremasi hukum tentu kita akan beranjak untuk menuju yang lebih baik gitu. Masih ada perbaikan di sana sini, dan itu sudah dibuktikan pada masa keemasan Majapahit lagi. Nah, kemudian keberagaman. Nah, keberagaman ini yang menjadi yang sering sedikit terganggu pada isu kekinian, pada Indonesia kini. Tapi syukurlah kita masih dalam bingkai kebangsaan yang memang beraneka ragam gitu. Dan itu sudah dibuktikan bagaimana Majapahit mampu memilih keanekaragaman itu. Keanekaragaman apa? Budaya bisa, kemudian agama bisa, suku bangsa bisa. Dan sudah terbukti bahwa Majapahit lebih luas loh wilayahnya dari Indonesia kini. Dan tentu keberagamannya juga lebih banyak. Nah, jadi itu. Kemudian di Majapahit juga ada tercipta oligarki politik ya. Artinya mereka membagi wilayah-wilayahnya dengan sesama keluarga raja. Misalkan di Blambangan diberikan kepada Bre Wirabumi, kemudian di Jogja dengan Wikramawardhana seperti itu. Nah, di sini ditarik dengan isu kekinian juga Indonesia semacam ada yang ngetren atau viral pada saat-saat ini adalah dinasti politik. Nah, jadi kembali berulang lagi gitu. Jadi sekarang misalkan seperti Presiden Jokowi menjadi presiden, kemudian anaknya menjadi wali kota, kemudian menantunya jadi wali kota juga. Nah, seperti itu. Walaupun dengan sistem dan mekanisme yang berbeda atau yang sesuai dengan konteks atau sesuai dengan tema zaman. Tapi bagaimanapun itu berulang. Dan quote tadi atau kata kiasan yang tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari itu memang real adanya seperti itu. Inilah kejelian dari Kompas untuk untuk memunculkan isu-isu seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu bagaimana ternyata bangsa Indonesia itu cinta damai. Jadi ketika Islam masuk kepada Indonesia itu benar-benar tidak melepaskan budaya lokal atau kearifan lokal. Jadi sehingga muncul istilah Islam Nusantara seperti itu. Muncullah tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh zaman pergerakan yang cinta akan keberagaman seperti Gus Dur, Nurcholish Madjid, seperti itu. Nah, jadi pemikiran-pemikiran itulah yang sebenarnya
sehingga wujud Islam itu tidak menakutkan sebenarnya bagi kaum-kaum minoritas gitu. Nah, jadi kaum-kaum minoritas itu kan kalau dikaitkan dengan isu keberagaman yang sedikit tergores kemarin kan adanya keinginan untuk membentuk negara khilafah atau Islam seperti itu. Nah, sebenarnya ternyata kalau berdasarkan dari buku membaca Indonesia ini saya lihat penyebaran Islam sangat humanis. Jadi memanfaatkan apa namanya budaya-budaya lokal, wayang, jadi seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya sehingga memberikan kesan bahwa dari dulu kita itu cinta damai. Itu sebenarnya. Nah, dan inilah yang harus kita jaga dan kita waspadai sehingga kita tetap berada dalam bingkai NKRI. Nah, itu jadi sebenarnya hal yang penting. Kemudian, nah di sini ada juga tulisan tentang apa namanya rumah Minang ya sebagai rumah wawasan kebangsaan seperti itu kalau tidak salah judulnya di sini. Nah, di sini juga nanti mungkin akan menjadi saya baru tahu bahwa sekian banyak tokoh yang bergerak di bidang apa tokoh nasional itu ternyata memang sebagian besar ada di Tanah Minang. Nah, mungkin nanti apa namanya Pak Mas Hernomo atau Kompas bisa memberikan gambaran sedikit kenapa risetnya seperti itu, artinya khusus dia di Tanah Minang seperti itu. Apakah karena memang banyak sekali tokoh-tokoh di sana seperti itu, dan memang rata-rata tokoh-tokohnya saya kenal. Jadi saya sudah pernah membaca karya seperti Tan Malaka, kemudian ya seperti apa Aksi Massa, Madilog seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang sering didiskusikan mahasiswa pada era-era pergerakan tahun 97 dan 98 itu adalah gerakan mahasiswa dalam persimpangan jalan seperti itu. Ada rasanya judul atau artikel yang pada akhir-akhir buku ini. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi kajian di mahasiswa bagaimana kita mempertahankan idealisme, kemudian di satu sisi kita tertarik dengan pragmatisme dan oportunis seperti itu. Nah, ternyata di sini juga sudah menjadi kajian tersendiri di Kompas, dan ini juga harus tetap menjadi apa namanya menjadi pelajaran bagi mahasiswa dan kewaspadaan tersendiri bagi mahasiswa selaku generasi muda yang berada pada posisi yang paling ideal. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu apa namanya tanggapan saya mengenai buku ini. Yang jelas buku ini sangat menarik dengan analisis yang sangat tajam. Itu yang saya kagumi dari buku ini, analisisnya yang detail dan tajam dan tidak terbantahkan seperti itu. Nah, mungkin ada dua pertanyaan tadi Mas Hernomo, mungkin nanti saya sudah ajukan tadi. Yang pertama saya ulangi lagi mengenai apa namanya latar belakang atau ide awal terbitnya membuat buku yang berjudul Membaca Indonesia ini gitu. Nah, siapa tahu nanti ide awalnya itu sama dengan pemikiran saya pada saat diskusi saat saya masih mahasiswa seperti itu. Ternyata Kompas sudah apa namanya sudah mewujudkannya gitu. Sedangkan saya dengan teman-teman di mahasiswa yang terbiasa nongkrong di warung kopi sambil diskusi hanya sebatas ide-ide saja begitu. Nah, gitu. Kemudian yang kedua tadi itu tentang apa Tanah Minang ya sebagai rumah wawasan rumah kebangsaan seperti itu kalau tidak salah judulnya itu. Mungkin bisa apa namanya yang latar belakangi seperti apa gitu. Nah, seperti itu Mas Hernomo, mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Yang jelas bagaimanapun ini sangat penting untuk kita simak. Baik, saya kembalikan kepada Kak Fajar selaku moderator. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih banyak ya Bu Wahyudi tanggapannya.
Ya, jadi tadi kayaknya sekalian ini ya flashback ke masa muda ya. Ya, karena memang sudah membaca Indonesia ini sering didengungkan oleh teman-teman saya diskusi. Mari kita baca Indonesia ini dari sudut mana Anda membaca begitu. Iya. Kayaknya dulu kalau zaman Soeharto tuh ada pembahasan petani nelayan tuh harga-harga sembako. Apa sih namanya kayak pelom pencapir ya kalau nggak salah zaman itu ya. Saat itu. Iya, iya. Ya sekarang udah nggak ada tuh. Sekarang kalau harga-harga bahan pokok mungkin tahunya udah dari internet atau pas ke pasar tahu wah kaget nih cabai udah mahal banget sekarang gitu. Oke, mungkin kita lanjut langsung ke Mas Hernowo ya sebagai penulis dan sekaligus editor nih. Dari tanggapan tadi dari Kak Rahma dan Di Wahyudi mungkin bisa dikaitkan dengan era saat ini atau mungkin tanggapan sebagai penulis dan editor Mas Hernowo, silakan. Terima kasih Mas Fajar. Selamat malam teman-teman semua. Terutama terima kasih juga buat Kak Rahma atas idenya supaya buku ini dibuat dalam bentuk komik, video atau podcast gitu ya. Gagasan yang menarik yang ketika buku ini dibuat itu belum kepikirkan gitu loh. Tapi sekarang menjadi kepikirkan dan itu menjadi ide yang sangat menarik karena memang untuk menyebarluaskan ide memang berbagai media, berbagai saluran harus kita gunakan. Lalu juga untuk Kak Wahyudi, menarik juga, saya terima kasih banyak sudah langsung menyajukan 2 pertanyaan tentang latar belakang buku ini sama dengan dan tentang tanah Minang ini ya. Baik, pertama tentang latar belakang dulu. Mungkin ceritanya ini seperti apa ya? Mungkin agak panjang seperti memutar kembali sebuah nostalgia. Mungkin. Jadi begini, buku ini sebenarnya waktu itu kebetulan sekitar tahun 2015-2016 saya diangkat menjadi editor Des Politik harian Kompas pada waktu itu. Nah, dan waktu itu kami memiliki banyak anggota teman-teman yang baru di Des Politik itu. Ada teman yang baru dan berbagai macam latar belakangnya. Teman-teman bisa melihat penulisnya. Kami ada yang kuliahnya dulu di ITB, ada yang kuliahnya di UGM jurusan sastra, ada yang kuliahnya jurusan komunikasi, jurusan sastra Prancis dan lain-lain. Itu saat itu yang terjadi di Des Politik saat itu seperti yang pertama. Yang kedua, dalam konteks seperti itu saya selalu berpikir begini, bagaimana kita memiliki pandangan yang sama atau bagaimana kita memiliki perspektif yang sama tentang apa itu des kita atau des kami pada saat itu yaitu des politik dan hukum. Nah, langsung sederhananya begini Mas, kalau seandainya kita orang Islam dasarnya adalah Al-Quran sama hadis. Kalau kita orang Kristiani dasarnya adalah Injil seperti itu. Nah, kalau wartawan Kompas dasarnya apa? Ada namanya Undang-Undang Pokok Pers, ada namanya nilai-nilai atau standar-standar jurnalistik yang memang diajarkan atau ditularkan atau diturunkan oleh senior-senior kami di Kompas. Tapi khususnya juga wartawan Kompas yang tugasnya di Des Politik. Anda harus punya dasar yang jelas. Dasarnya apa? Kalau kita berpikir waktu itu, dasarnya adalah kita, karena ini Des Politik, kami harus tahu bangsa kami sendiri. Kami harus tahu liputan kami. Untuk itu kami harus tahu sejarah kami itu, sejarah bangsa ini itu seperti apa sih? Apa yang dimaui bangsa ini, lalu arahnya mau kemana yang dicita-citakan. Itu pemikiran yang muncul. Itu pemikiran secara internal. Secara eksternal, pada waktu itu sekitar tahun 2015-2016, residu pemilu masih terjadi pada waktu itu ya. Walaupun belum sekencang 2019, tetapi pada waktu itu mulai ada isu-isu tentang masalah keterbelahan di masyarakat, lalu ada fanatisme tentu yang mulai muncul, dan itu sebenarnya pada waktu itu cukup menggelisahkan kami pada waktu itu. Ini jadi di luar ada seperti gejala-gejala yang mulai menggelisahkan, di dalam kami harus memiliki pandangan yang clear tentang kita adalah wartawan Des Politik harian Kompas. Des Politik itu seperti apa sih, bagaimana kami harus memandang pekerjaan kami. Dalam dunia jurnalis kadang-kadang perspektif itu menjadi penting dalam Des Politik. Artinya seperti ini. Kalau kita wartawan ekonomi,
kita mengatakan ekonomi itu baik apa buruk itu mudah aja. Kita lihat data BPS, pertumbuhan ekonomi berapa, inflasi berapa. Kalau wartawan jasa olahraga mengatakan tim ini bermain baik atau buruk jadi dari skor pertandingan, prestasi dia seperti apa. Tapi dalam politik, perspektif itu menjadi sebuah penting, sebuah fakta yang sama bisa dilihat dari berbagai macam perspektif yang sehingga memunculkan hasil yang berbeda. Nah, kalau jazz politik seperti apa perspektifnya apa? Kami punya perspektif yang sama, perspektif kami adalah perspektif bagaimana tentang kami harus memahami bersama-sama tentang apa itu asal mula dan tujuan dari liputan kami yaitu tentang Indonesia yang saat ini kami diami bersama-sama. Nah itu kira-kira latar belakangnya. Nah, pertimbangan itu kalau gitu kita buat liputan yuk tentang sejarah Indonesia. Kita akan liputan, kita ingin tahu bersama-sama Indonesia itu kayak apa sih sebenarnya. Dasarnya seperti itu. Akhirnya kami sepakat, oke kita buat liputan tentang Indonesia. Kita ingin menelusuri dari awal sampai akhir kira-kira Indonesia itu seperti apa sih. Maka lalu dibuat rencana liputan. Karena ini adalah liputan tentang jurnalistik yang artinya ada pertimbangan masalah waktu dan space, juga keterbatasan tenaga juga, kami membagi liputan ini akhirnya dalam 8 bagian. 8 termin dari yang kami melihat dalam keterbatasan kami pada tulisan kami adalah 8 termin, 8 tahap pembentukan Indonesia itu sendiri. Tahap pertama adalah yang menjadi tahap pertama tentang Majapahit, karena kami memulai Indonesia sebelum HAM nasional berdiri tentang Majapahit. Setelah Majapahit kami lalu bab kedua adalah tentang Islam, kedatangan Islam di Indonesia. Lalu bab ketiga itu adalah tentang kedatangan kolonialisme. Jadi ada bab kedatangan kolonialisme. Lalu bab keempat setelah kedatangan kolonialisme adalah awal perlawanan di berbagai daerah yang terjadi di tanah air. Itu bab keempat. Lalu setelah perlawanan di daerah, lalu kami melihat pada waktu itu perlawanannya seperti di Ponegoro, lalu di Aceh, di Malaysia. Setelah tahun keempat ada kesadaran tentang kebangsaan. Kesadaran tentang kebangsaan, tentang prinsip itu muncul. Lalu setelah itu kami juga melihat tentang berikutnya adalah tentang pergulatan di awal Republik. Ini kami lebih fokus pada terjadi pada tahun 45 sampai sekitar tahun 60-an. Pergulatan di awal Republik. Setelah pergulatan di awal Republik, selanjutnya kami adalah kisah Orde Baru sendiri. Orde Baru itu kami buat tentang tentang kisah lain dari pembangunan, tentang Orde Baru. Setelah Orde Baru selesai, kami bicara tentang masa depan, yaitu tentang membaca masa depan Indonesia itu sendiri. Nah, karena dari berbagai keterbatasan waktu, space, dan luasnya tema, maka kami memandang poin-poin tertentu ada dari setiap periode waktu itu, kira-kira yang menurut kami, ini penilaian subjektif kami pada saat itu adalah yang kira-kira menonjol dari periode waktu itu. Misalnya ketika kita bicara kejayaan masa lalu, kami memutuskan waktu kenapa Majapahit bukan Sriwijaya. Karena Majapahit itu lebih mudah dicari kami, mencari sumber-sumbernya, mencari narasumber ada gitu. Lalu setelah Islam, kami melihat Islam itu apa sih patokan yang paling kuat kedatangan Islam di Indonesia. Kami memutuskan kalau Islam berarti kami harus pergi ke Demak. Karena di Demak adalah kerajaan Islam pertama. Di sana ada Masjid Demak, Masjid Agung Demak. Setelah Demak, kami juga melipir sebentar ke Surabaya. Dan di sana ada Husnul Aminoto yang cukup memberikan fondasi-fondasi besar gitu pada perjalanan pendidikan bangsa ini. Setelah itu kami ke awal kolonialisme. Awal kolonialisme itu kan ada banyak peristiwa. Tapi kira-kira apa yang menjadi awal kolonialisme? Kami putuskan awal kolonialisme yang berlanjut adalah masalah di Maluku, di Banda. Maka teman-teman ada yang berangkat ke Banda, ke Maluku. Kami melihat Banda Neira yang dulu katanya dipimpin oleh seorang gubernur jenderal Banda dan ditukar dengan Manhattan oleh di Amerika Serikat, di New York, yang sekarang ternyata Banda itu dari dipimpin oleh gubernur jenderal lalu menjadi kabupaten dan sekarang menjadi kecamatan. Sementara Manhattan, daerah-daerah yang tandus sekarang menjadi pusat ekonomi dunia. Nah, itulah ironi yang ada. Nah, kami sempat ke Banda, lalu kami juga melihat ke Ternate, ke daerah Maluku Ternate.
Nah, itu misalnya di awal kolonialisme. Lalu kemudian ketika awal kolonialisme, lalu kami ke perlawanan terhadap kolonialisme di awal-awal. Misalnya ada banyak perlawanan yang terjadi. Misalnya kalau di Jawa ada perang di Diponegoro, di Sumatera Barat juga ada, di daerah lain juga ada. Kalau kami memutuskan di daerah mana? Kami memutuskan itu ada di Aceh. Karena sejarah menunjukkan bahwa Aceh itu adalah perang yang paling lama melawan Belanda dan perang yang paling gigih, dan di sana ada tokoh-tokoh besar. Heroisme masyarakat Aceh tidak harus kita akui dan tidak bisa ditanggal oleh siapapun juga. Nah, di sana ada Cut Nyadin, ada Nyadin dan lain-lain juga, Teuku Umar dan lain-lain. Nah, kami ke Aceh melihat bagaimana sih sebenarnya kenapa Aceh bisa punya semangat seperti itu dan bagaimana bibit perlawanan yang ada di sana. Nah, ketika bibit perlawanan, kalau kita melihat sejarah yang Indonesia, lalu ada muncul kesadaran kebangsaan, ada muncul mulai bagaimana Indonesia masa depan mau dibuat seperti apa gitu. Dan ada banyak tokoh juga. Nah, pada titik itu kami memutuskan ke Sumatera Barat. Karena apa? Karena salah satu daerah yang menghasilkan banyak pemikir bangsa itu adalah Sumatera Barat. Bahkan ada pepatah mengatakan, seandainya Indonesia ini tidak ada Soekarno yang berasal dari Jawa, mungkin itu jadi Sumatera Barat. Karena semua pemikirnya kata dari Sumatera Barat, Tan Malaka dari Sumatera Barat, Syahrir dari Sumatera Barat, Yamin yang tentang negara hukum, yang banyak tentang negara hukum juga dari Sumatera Barat. Nah, kami ingin menggali sebenarnya apa sih pemikiran-pemikiran mereka. Nah, kami datanglah ke Sumatera Barat. Kami tentukan mana kira-kira daerah-daerah itu, lalu karena pemikiran-pemikirannya, kami lihat lokasi tempat tinggal mereka, lalu masyarakatnya, lalu kami bisa menunjukkan kenapa pemikiran itu bisa muncul, lalu berkembang pada saat itu, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, dan juga faktor apa yang mempengaruhi, dan juga mungkin faktor-faktor apa yang juga membuat itu bisa menyebar luas. Nah, ketika kami ke Sumatera Barat, itu pemikiran tentang kebangsaan, lalu pergulatan di awal Republik. Nah, pergulatan di awal Republik itu ada beberapa poin yang cukup menarik sebenarnya pada waktu itu. Tapi kami memutuskan banyak, misalnya kami banyak ke Jogja, karena waktu ada polemik tentang seragam 1 Maret, tapi kami tidak mencari siapa yang benar dari polemik itu, tapi kami pelajaran apa dari situ. Bahkan juga kami sempat mendatangi Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal di Semarang. Karena di situ ternyata ada makam pahlawan dengan nama Tionghoa. Kemudian di situ. Ini menunjukkan bahwa ya sebenarnya Republik ini bukan milik satu orang dan bukan milik satu atau sekelompok orang, tapi milik semua. Boleh dulu ada orang Tionghoa juga yang jadi pahlawan yang dimakamkan di tempat itu. Itu salah satunya. Lalu ketika misalnya, tapi kami juga sering teman juga mendatangi rumah Kartosuwiryo di daerah Blora, warga Kartosuwiryo di daerah Blora, karena itu adalah salah satu juga catatan tentang perjalanan bangsa ini yang juga tidak bisa dilupakan tentang di Blora. Lalu ketika setelah 65 lalu menginjak Orde Baru, kami tentukan Orde Baru itu di samping dengan segala kisah dan ceritanya banyak, menurut kami ada 2 peristiwa menonjol yang cukup menjadi penanda Orde Baru yang perlu dikaji dengan tuntas. Pertama peristiwa 65, dan yang kedua peristiwa Timur Leste atau Timur. Peristiwa 65, lalu kami temukan peristiwa 65, kami teman-teman datang ke Pulau Buru, melihat apa yang terjadi di Pulau Buru pada kondisi pada saat ini. Timur Leste, teman-teman ada yang bisa melihat ke Nusa Tenggara Timur, ke Moto Air, seperti itu. Lalu ketika habis Orde Baru, kondisi masa kini tentunya kami melihat ke depan tentang gerakan mahasiswa, kami melihat tentang literasi digital, serta siapalah penjaga moral bangsa pada saat ke depan. Ini menjadi relevan karena sekarang setelah Gus Dur berpulang, Nurcholish Madjid berpulang, dan terakhir Buya Shafi'i Ma'arif misalnya juga berpulang, siapa yang akan penjaga moral bangsa ini ke depan. Nah, itu kira-kira latar belakang dan cerita pembuatan buku ini. Nah, dalam perjalanan teman-teman semua ke beberapa lokasi itu, kami memang menemukan bahwa betul tidak ada yang baru di bawah matahari ini ya. Karena semua yang terjadi pada saat ini itu bisa dicari sejarahnya, dicari contohnya pada masa lalu. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Wahyudi sama Kak Rahmat, ada cerita lain misalnya
bagaimana misalnya Hayam Wuruk itu menjaga kedekatan dia, jiwa populis dia dibangun misalnya dengan waktu-waktu tertentu dia berkeliling ke sekitar kerajaan lalu bagi-bagikan hadiah. Itu kan bisa dilihat pada saat ini juga ada pejabat-pejabat yang berkeliling bagi-bagi hadiah, itu sudah dilakukan pada zaman Hayam Wuruk pada zaman dulu bagaimana dia menjaga kekuasaannya. Tapi juga ada banyak pelajaran misalnya. Saya menemukan kenapa sih VOC yang sangat pada waktu itu sangat berkuasa, sangat dalam perdagangan rempah-rempah gitu, ternyata bisa bangkrut. Itu kenapa? Ternyata sebabnya sama, korupsi ternyata. Korupsi di kalangan pejabat VOC itu yang membuat VOC menjadi bangkrut. Nah, itu juga menjadi relevan dalam saat ini. Kita harus hati-hati dengan korupsi. Lalu misalnya kami juga melihat tentang ironi tentang Banda sama Manhattan. Kami melihat ini sebuah ironi yang cukup di Manhattan sekarang menjadi sebuah pusat ekonomi dunia, sementara Banda sekarang hanya menjadi sebuah kota kecamatan. Juga kami juga menemukan beberapa hal bahwa gagasan-gagasan besar yang muncul pada saat itu dan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa itu sudah terjadi pada tidak lama pada saat itu. Tapi pada waktu itu juga tidak lama juga sudah terjadi yang namanya tanda kutip kerikil-kerikil kecil atau mungkin yang membuat perjalanan sehingga tidak seluruhnya menjadi hal yang mulus gitu. Tetapi selama ini sejarah mudah buat kita belajar mengatasinya dan semoga karena kita sudah bisa belajar dari masa lalu, mungkin ada pepatah yang mengatakan sejauh mana kita bisa melihat atau merancang masa depan, salah satunya ditentukan oleh sejauh mana kita bisa belajar dan melihat dari masa lalu. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kita juga bisa melihat atau dengan mempelajari atau mengetahui masa lalu kita juga bisa merancang atau berjajat untuk menyusun masa depan yang lebih baik. Kira-kira itu, Mas Fajar. Makasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya Mas Hernowo penjelasannya nih. Setelah mendengar penjelasannya langsung dari penulis, saya justru jadi kagum nih sama risetnya. Jadi ternyata langsung datangin ke beberapa tempat kejadiannya langsung ya. Itu luar biasa itu. Jadi nggak sekedar dari googling saja, itu luar biasa, mantap. Oke, mungkin sudah waktunya kita ke sesi berikutnya. Ini kita langsung ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa yang menanya. Mungkin yang pertama dari Kak Fahmi Nurul Fikri. Ini Kak Fahmi boleh on cam dan juga boleh bertanya langsung kok. Silakan. Halo Kak Fahmi. Boleh on mic-nya. Kalau nggak on cam juga nggak apa-apa, on mic aja. Kak Fahmi apakah masih ada ya? Oh, sepertinya udah. Oke, sinyalnya jelek nih. Oke, mungkin saya bacakan aja ya. Ini mungkin bertanya mungkin bisa ke Mas Hernowo langsung atau ke Kak Rama nih saat bertanyanya. Fahmi dari Cirebon, menurut Mbak Rahma bagaimana cara agar anak-anak muda bisa menyukai buku sejarah atau sejarah? Apakah perlu buku sejarah dijadikan audiobook? Mungkin Kak Rahma juga nih yang sekaligus jadi guru nih, mungkin bisa menjawab. Ya, Kak Fajar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya sumbang saran ya. Gimana sih caranya supaya generasi milenial, generasi Z sekarang lebih melek untuk belajar sejarah? Kalau yang saya rasakan, yang pertama itu materinya dulu ya. Kita tahu ya, dari zaman dulu sampai sekarang, materi yang ada di buku sejarah itu memang kesannya tuh kayak monoton, terus kayaknya kurang penting. Nah, sehingga penulis di buku sejarah itu memang harus orang yang benar-benar memahami masa-masa kekinian.
Jadi kalau saya berani bandingkan ya, sekarang kan kita pakai kurikulum Merdeka. Saya lihat penulis-penulis bukunya pun orang-orang yang memang berjibaku di dunia anak, di dunia remaja, sehingga apa yang mereka tuliskan memang bisa nyambung, bisa ngeklik gitu. Nah, beda halnya dengan buku-buku yang masih kita pegang sekarang, entah itu buku di SD, SMP, atau di SMA, dan sebagainya, para penulisnya memang berpegang kepada referensi yang ketika mereka menuliskan ulang menjadi buku teks pelajaran, materi itu terkesan kayak serius, terus juga kurang menyentuh, kurang masuk ke dunia anak-anak sekarang ini, sehingga wajar aja kan banyak generasi muda kita sekarang tuh yang enggan, nggak ngeh gitu, males gitu baca buku seperti ini. Bahkan kalau saya lihat ya, buku membaca Indonesia ini sebenarnya bisa kita lebarkan lagi, bisa kita sosialisasikan lagi, mungkin kita adakan bedah buku khusus untuk para guru sejarah, khusus untuk para generasi milenial, dengan pendekatan yang berbeda. Mungkin itu tadi, mungkin bentuknya talk show, terus juga bentuknya seperti lomba mengulas buku ini. Kenapa? Karena saya rasa banyak sekali orang yang mungkin belum tahu bahwa buku sejarah itu sebenarnya sekarang ini formatnya sudah lebih lebih hits gitu kan. Dan terbukti kan di sini, di buku ini ada infografis, terus juga foto-foto yang sangat menarik gitu. Jadi untuk kita yang mungkin masih ini berjuang untuk mendekatkan para generasi muda supaya mereka lebih melek sejarah, supaya tumbuh kesadaran untuk mempelajari sejarah, saya rasa memang harus dimulai dari materi yang kita sampaikan, harus memang dikemas ulang supaya lebih kekinian, lebih menyentuh anak-anak muda, terus juga formatnya juga bisa mungkin lebih ini ya, lebih mendekatkan dengan kekinian sekarang, mungkin komik, terus juga itu tadi mungkin bikin lomba ulasan buku ini atau buku yang lain, sehingga ada kesan bahwa oh, buku ini sebenarnya bisa lebih jauh menjangkau dari berbagai lapisan masyarakat, asalkan kita memang punya komitmen untuk mensosialisasikan atau menyebarkannya gitu, Kak. Mungkin itu jawaban dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan, Pak Fajar. Oke, terima kasih banyak Kak Rahma. Berarti saat ini di sekolah pun untuk anak-anak ya tentunya, apakah metode pengajaran itu masih guru menerangkan dan anak yang mendengarkan lalu menghafal, atau sudah banyak metode-metode lain ya untuk mendekatkan diri si anak sama sejarah terutama ya, karena paling males juga gitu ya. Kalau saya rasa sih kayaknya zaman dulu sama zaman sekarang mungkin kurang lebih nggak jauh beda gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya guru-guru kita ini mungkin ya itu tadi balik lagi patokannya ke buku teks pembelajaran. Padahal murid kita itu kan karena mereka kebanyakan sudah melek teknologi, bisa kita ajak untuk melacak atau mengakses berbagai wacana baru, atau mungkin ada fakta-fakta sejarah yang mungkin masih bias, mungkin masih perlu kita telusuri lebih jauh, dan mereka kita libatkan untuk mencari itu di internet, dan kita bisa memandu mereka gitu. Tapi kalau saya rasa sekarang ini karena memang masih patokannya sumber belajarnya masih berpegang pada buku teks pembelajaran, terus kalau misalkan gurunya jarang bikin media pembelajaran, ya mungkin saat ini ya masih gitu-gitu aja gitu. Kecuali kalau sekolahnya sudah jadi sekolah penggerak dengan menerapkan kurikulum Merdeka, boleh jadi nanti akan ada perubahan gitu kan, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga kan. Tapi saya rasa ini memang perlu waktu untuk mengubah mindset para guru kita supaya itu tadi, siapakah yang mendekatkan sejarah kepada anak-anak, kan memang bisa dibilang para guru ya. Jadi kalau dari dasarnya sudah mereka tuh ngerasa nggak asik belajar sejarah, itu nggak ada manfaatnya, nah berarti memang dari guru itu harus bisa menampilkan, meneladankan bahwa sebenarnya
ketika kita belajar sejarah itu manfaatnya banyak gitu, asik gitu. Cuma ya itu tadi, kembali lagi ke gurunya tersebut gitu. Oke, Kak Rahma, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, jadi ini guru-guru sejarah pun jadi kayak guru matematika ya. Kalau pertama ya udah nggak asik, ya udah ditinggalin sama murid-muridnya. Oke, mungkin bisa lanjut nih pertanyaan kedua dari Kak Fahmi Nurul Fikri nih untuk Beli Wahyudi ya. Nih Kak Fahmi bertanya lagi untuk Beli Wahyudi nih sebagai masyarakat pelosok nih. Nih anak-anak di pelosok mungkin sulit nih mendapatkan buku dan membaca ya. Ini kita sama-sama tahu lah Indonesia ini masih belum merata ya untuk hal-hal seperti ini. Nah, menurut Beli sendiri apakah perlu diadakan program anak muda mengajar sejarah ke pelosok? Ini mungkin yang saya tahu sih ada beberapa ya, banyak volunteer juga ya, volunteer literasi yang udah terjun ke pelosok ya. Nah, tapi kalau menurut Beli sendiri ini gimana? Oh ya. Nah, untuk mungkin ini untuk program memasyarakatkan buku ke pelosok ya. Sebenarnya sudah banyak sih sebenarnya program-program yang dilaksanakan, misalkan seperti apa itu ya, guru Indonesia mengajar itu kan, itu ke pelosok kalau tidak salah, itu ke pelosok juga. Kemudian Iya, juga betul. untuk mungkin karena memang sedikit aksesnya itu yang agak berat. Kemudian juga waktu dulu saya pernah pengalaman itu, ada namanya bagaimana membuat siswa terbiasa membaca, yaitu misalkan sebelum dimulai pembelajaran itu kan dibiasakan membaca buku itu sekitar 5 menit atau 10 menit. Kemudian juga ada yang namanya teras baca gitu, ada teras baca juga. Nah, seperti itu. Jadi begini, pada dasarnya yang penting apapun buku itu kita berusaha untuk membaca gitu. Jadi kalaupun ada buku yang memang kita belum pada daerah kita di pelosok atau belum bisa terjangkau, manfaatkan yang ada dulu gitu. Walaupun itu sampai bosan gitu. Tapi bagaimanapun kita harus berupaya untuk mencari akses-akses buku itu. Nah, kemudian kalau ditinjau zaman sekarang rasanya sudah mulai ada perbaikan kan, walaupun tidak semua, tapi yang jelas sudah ada progres untuk menuju bahwa buku sudah mulai bisa diakses dengan mudah kan, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya setiap orang juga, kalau saya pribadi kenapa orang suka sejarah begitu? Saya rasa karena sejarah itu kan hampir sama dengan membaca, kalau saya pribadi nih, hampir sama dengan membaca buku fiksi ya. Karena dia menceritakan suatu cerita gitu. Dulu kalau saya setiap membaca sejarah nih, sejarah dunia, sejarah Indonesia, selalu saya bertanya-tanya. Misalkan kalau yang melekat itu saya Kenarok Kendedes, seperti itu, cerita Kenarok Kendedes. Bagaimana sih ceritanya seperti itu? Kemudian bagaimanakah cerita raja-raja dahulu seperti itu. Nah, yang menjengkelkan di pelajaran sejarah itu kalau menurut saya bukan pelajarannya itu atau bacaannya itu, tapi adalah sistem evaluasinya yang cenderung ke tanggal, bulan, dan tahun. Itu yang bagi saya menjengkelkan. Jadi kalau kalau seandainya pelajaran sejarahnya ini membaca Indonesia, nah kayak ini membaca Indonesia ini saya pikir sudah mantap ya. Jadi tidak terpaku pada tanggal, bulan, dan tahun begitu. Jadi kalau orang dan evaluasinya pun jangan pada tanggal berapa ini menyerang ini gitu, dipimpin oleh siapa, itu yang menjengkelkan kadang-kadang. Yang penting kan bagaimana membaca Indonesia, kemudian apa yang perlu kita tarik dari pelajaran sejarah ini, mungkin itu lebih relevan dengan anak-anak yang kekinian seperti anak-anak generasi Z seperti itu ya. Nah, kemudian saran untuk mungkin Kompas ya, saran untuk Kompas memang jarang orang tahu kalau misalkan Kompas itu menerbitkan buku seperti ini. Mungkin kalau saya kunjungi perpustakaan sekolah, sangat jarang buku-buku Kompas ada. Mungkin Kompas bisa menyasar perpustakaan sekolah ya untuk buku membaca Indonesia ini, sehingga aksesnya semakin mudah gitu. Walaupun memang di IPUSNAS sudah ada. Saya bacanya di IPUSNAS dulu kemarin.
gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin sarannya. Dan kalau untuk masalah bahasa, ya bahasanya memang serius, tapi memang sudah populer sih. Kalau menurut saya, ya untuk anak muda sudah populer lah. Bagi mereka yang tertarik sejarah. Gitu. Karena masalah kesukaan kan kadang-kadang tidak bisa dipaksakan. Jadi begitu Kak Fajar, mungkin saya menanggapi pertanyaan Kak, siapa namanya ini? Kak Fahmi ya? Pak Fahmi. Oh iya ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bli. Iya ya, saya juga ngerasa begitu ya. Kalau di sekolah tuh kebanyakan yang menyasar ke tanggalnya gitu. Kayak saya kalau inget-inget dulu tuh pas ujian tuh kayak ada kapan perang di Ponorogo gitu. Saya jawab 1428 sampai dengan selesai. Ya siapa tahu selesainya kapan gitu kan. Oke. Oke, mungkin ada tanggapan nggak dari Mas Hernowo sendiri nih untuk mungkin Kompas apa punya program gitu untuk masuk ke pelosok-pelosok dengan bukunya. Oke, makasih banyak Mas. Makasih banyak atas masukannya. Saya masih meyakini sampai saat ini memang banyak anak muda yang menyukai sejarah itu banyak dan bahkan malah semakin berkembang gitu ya. Hanya mungkin memang pola pendekatannya yang berbeda saja. Bagaimana cara kita mengajarkan sejarah. Pengalaman Kompas sudah mengadakan misalnya kajian tur ke tempat-tempat sejarah, misalnya terkait dengan Diponegoro, misalnya kayak gitu ya. Itu banyak anak muda yang ikut ternyata. Kita mengunjungi tempat-tempat Diponegoro, lalu dijelaskan, oh Diponegoro itu seperti ini tempat-tempatnya. Itu menarik ternyata. Lalu di Jakarta pernah ada beberapa kali tur, misalnya mengunjungi Kota Tua, kawasan Kota Tua. Itu juga ternyata juga banyak milenial yang tertarik. Jadi sebenarnya, dan kalau kita lihat secara lebih global, misalnya di YouTube, itu channel-channel sejarah Indonesia, itu juga mulai banyak loh peminatnya loh. Kita melihat misalnya Asisi, Hipotesa, dan lain-lainnya itu ya. Itu ternyata pengunjungnya, view-nya juga lumayan tinggi. Jadi sebenarnya sejarah itu tetap menarik, aja bagaimana itu dibuat menjadi lebih relevan, dan juga relevan dengan kebutuhan audiens atau kebutuhan siswa, dan jangan terlalu menguras cuman itu, hanya ingat hari, tanggal, dan tahun itu. Nah, Kompas sendiri sebenarnya sudah beberapa kali mencoba untuk membagikan buku-buku itu atau membangun perpustakaan di beberapa daerah itu beberapa waktu lalu melakukan itu, dan mungkin dengan masukan teman-teman ini masukan sangat berharga buat kami, dan kami akan lebih intensif, kita akan menjadi cambuk, dan kami untuk menjadi lebih serius dan lebih intensif melakukan itu, karena bagaimanapun juga bahwa pemahaman kalau katanya salah satu dalam buku ini kami kutip ungkapannya Ernest Renan gitu yang dikutip oleh Bung Karno pada bukunya itu kan bangsa itu dibentuk pertama oleh masa lalu dan kedua oleh masa kini, dan cita-cita bersama terhadap masa depan gitu ya. Nah, mungkin kita jadi tersambut juga karena kita membuka pemahaman yang sama terhadap masa kini dan masa depan dengan cara kita lebih memahami juga masa lalu kita dengan cara atau lebih menyebarluaskan buku-buku ini. Itu Mas Fajar, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hernowo. Ya, semoga Kompas bisa lebih melebarkan sayapnya ke depannya dan makin sukses juga ya, terutama ya. Amin. Ya, di Indonesia ini memang ya kita dengan prinsip kita ya, gotong royong gitu. Jadi ya sampai saat ini nih masih lebih banyak gotong royong ya dari masyarakatnya untuk menyebarkan ya terutama buku-buku. Bahkan saya pernah baca namanya buku itu Sekolah Pelangi, itu bagaimana cerita tentang seorang pemudi gitu. Dia membuka perpustakaan di daerah terpelosok dari uangnya sendiri gitu. Ya mungkin nanti kita doakan sama-sama agar pemerintah Indonesia ini bisa lebih aware ya terhadap ilmu pengetahuan ini ke daerah-daerah pelosok juga. Biar Indonesia tuh nggak ada istilah daerah terbelakang, daerah terdepan gitu, nggak ada. Jadi semua itu sama dengan pengetahuannya. Amin. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Rizky Melinda Sari. Kak Rizky, boleh open mic untuk bertanya langsung?
Oke, oke. Sepertinya saya bacakan lagi ya. Oke, ini dari Kak Rizky Melinda Sari ya. Saya bacakan. Saya belum membaca buku membaca Indonesia ini. Salah satu alasannya karena saya selama ini kurang tertarik dengan buku-buku sejarah seperti ini. Kesan yang saya dapatkan ketika membaca judul-judul seperti ini adalah cerita atau isinya membosankan. Kira-kira apa yang dimiliki oleh buku ini yang tidak dimiliki buku yang lain dan sejenisnya? Dengan kata lain, hal apa yang ada di buku ini yang mungkin bisa membuat orang yang tidak terlalu tertarik dengan cerita sejarah menjadi tertarik untuk membaca buku ini. Terima kasih. Oke, mungkin ini saya kasih ke Mas Hernowo ya untuk menjawab. Makasih banyak Mas Fajar. Bingung juga kalau saya pertanyaan seperti ini, cukup susah juga buat saya. Tapi buku ini memang pertama-tama tidak dimaksudkan sebagai buku sejarah yang kita mencatat secara detail waktu atau peristiwa yang terjadi, tetapi buku ini adalah sebuah karya jurnalistik. Buku ini adalah merupakan kumpulan tulisan yang dimuat di harian Kompas pada mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Mei 2017. Jadi kenapa kami mulainya pada bulan Oktober 2016? Karena itu adalah Sumpah Pemuda. Kenapa kami pada bulan Mei? Karena itu adalah Kebangkitan Nasional. Jadi bukunya adalah sebuah karya jurnalistik. Nah, sebagai sebuah karya jurnalistik, jadi buku ini sebenarnya tidak mencatat waktu secara detail, tapi kami ingin melihat selain berdasarkan referensi yang ada, kami ingin melihat atau ingin mencatat fakta-fakta apa yang terjadi pada saat itu yang masih bisa diteliti atau dicari data-datanya atau kita pelajari data-datanya pada kondisi pada saat ini. Ini yang membuat dalam penyusunan buku ini teman-teman datang ke berbagai daerah. Kami menemui misalnya ketika di Banda kami menemui ada pohon cengkeh yang sangat tinggi sekali. Ketika di Pulau Buru, teman-teman ketika ingin melihat bahwa apa sih sebenarnya terjadi pada peristiwa 65, kami tidak jatuh pada polemik misalnya bahwa peristiwa 65 itu dalangnya siapa, penyebabnya apa, dampaknya seperti apa. Tapi kami melihat bahwa apapun yang terjadi, rakyat ini akan menjadi korban. Nah, kami melihat ke Pulau Buru. Kami juga melihat misalnya peristiwa Timur-Timur. Timur-Timur itu kan sebenarnya pada apa yang terjadi pada waktu itu kan sebenarnya kita masuk dalam sebuah bidak permainan negara-negara dikuasa. Kalau kita melihat pada waktu itu bahwa setelah perang Vietnam ada kekhawatiran beberapa daerah lalu menjadi jatuh ke dalam komunis, lalu kebetulan satelit yang waktu itu cukup kuat di Timur-Timur, lalu karena kekhawatiran itu mengakibatkan Amerika sama beberapa Australia katakanlah mengizinkan kita dan pada kutip mengizinkan kita untuk masuk ke Timur-Timur. Tetapi ketika perang dingin udah mulai selesai, Uni Soviet mulai runtuh, kejadian apa yang terjadi pada tahun 70-an jadi tidak relevan pada tahun 90-an. Nah, pelajaran-pelajaran seperti itu yang sebenarnya dicatat dalam buku ini. Jadi tidak semata-mata tentang sebuah peristiwa, tapi kami mencatat dari sebuah peristiwa yang terjadi, itu apa sih maknanya buat kita, pelajaran apa yang buat kita, dan itu menjadi relevan nggak buat pada saat ini. Nah, relevansi ini kami buat dengan sebuah peristiwa dan fungsi lokasi itu sendiri. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hernowo. Ya mungkin itu ya, mungkin salah satunya yang agar menarik tadi juga yang disampaikan sama Kak Rahma ya, bagaimana ini terutama guru-guru ya, dan mungkin nanti akan sampai ke penulis-penulis buku-buku sejarah, bagaimana nih caranya agar bisa disampaikan dengan asik mungkin ke kaum Gen Z ya, bahkan sekarang ya Gen Z ya, yang udah megangnya itu udah gadget dan teman-temannya, gimana menarik baca buku, terutama buku-buku sejarah. Oke, dilanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Kak Santri. Apa bisa open mic untuk bertanya langsung sendiri? Halo, selamat malam, Malam. Mas Hernowo dan teman-teman berani baca. Mohon maaf nggak bisa open cam. Terima kasih atas pemaparannya. Mau nanya sih sebenarnya
setiap buku itu kan pasti ada pesan yang mau disampaikan ya. Lantas apa sih yang ingin disampaikan oleh para penulis itu terkait tentang melalui buku Membaca Indonesia ini gitu. Itu aja sih, Kak. Oh iya, Oke, sama apa yang diharapkan oleh penulis. Sampai lupa pertanyaan sendiri, maaf ya. oke, terima kasih Kak Santri. Mungkin Mas Hernomo bisa menjawab tadi pertanyaannya tentang apa yang ingin disampaikan dari buku ini. Makasih banyak Kak Tantri. Apa yang ingin disampaikan dalam buku ini? Apa yang ingin disampaikan ya? kami saya sendiri pribadi agak takut kalau disebut banyak, oh lu terlalu menggurui, lu terlalu sok tahu gitu kan. Enggak lah Kak, saya nggak berani mengatakan apa yang disampaikan. Teman-teman yang membaca buku ini tentunya saya berharap teman-teman yang membaca buku ini mungkin bisa menangkap begini, contoh Pak, sebagai sebuah karya jurnalistik, kami memberi kebebasan kepada pembaca buku ini untuk menginterpretasikan, untuk memaknai, atau untuk menerima atau bahkan menolak isi buku ini. Kami memberi kesempatan sepenuhnya kepada teman-teman yang membaca buku ini, kepada Pak Tantri juga untuk menilai sendiri apa sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Karena saya tidak mau atau juga tidak punya wewenang dan tidak punya hak untuk sedikit mengambil atau mengganggu kemerdekaan dari Mbak Tantri untuk menginterpretasikan apa yang pesan apa yang kami sampaikan. Kira-kira itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apa tanya tadi Mbak, apa yang ingin yang pertama apa yang ingin disampaikan, yang kedua apa yang ingin diceritakan ya kira-kira ya. Sebenarnya buku ini seperti yang saya sampaikan tadi, pada awalnya sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana kami sebagai sebuah grup wartawan di Kompas itu adalah menjawab kegelisahan kami sendiri. Kegelisahan tentang pada waktu itu suasana yang terjadi, tentang masalah kondisi di luar yang mulai keberagaman yang mulai sedikit banyak menghadapi sebuah riak-riak, lalu juga tentang kontestasi politik, lalu pemberantasan korupsi yang telah menjadi jalan tiada ujung seperti itu. Hal itu yang sebenarnya mengusik kami sebagai wartawan kebetulan di Des Politik. Di saat yang sama, pada saat itu kami juga punya kebutuhan bahwa kalau seperti itu tuh kita harus bagaimana sih? Sebagai seorang wartawan, waktu itu kami juga tertantang oleh apa yang bisa kami lakukan. Karena kami kan selalu berpikir, kami tidak berpretensi bisa mengubah sesuatu, kami tidak berpretensi bisa membuat suasana menjadi lebih baik, tapi setidaknya kami ya syukur-syukur bisa memberi sedikit sumbangan, bisa memberi sedikit upaya kami. Seandainya upaya itu memang tidak ada maknanya juga tidak apa-apa. Yang penting bahwa kami sudah berusaha untuk melakukan itu. Nah, itu yang coba kami lakukan dengan pemahaman kami yang terbatas, dengan pemahaman waktu itu terbatas baik dari sisi waktu, tenaga maupun space dalam tujuan kami miliki, kami kan melakukan itu. Gitu. Bahwa apakah ini ada maknanya buat pembaca atau belumnya, kami persilahkan semuanya kepada pembaca untuk atau penikmat buku ini untuk menilainya. Kalaupun ini tidak ada artinya ya kami akan menghormati itu. Kalaupun ada artinya kami juga terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Hernowo. Ya berarti memang buku ini kembali lagi ya dikembalikan ke pembaca ya. Ya tapi memang kalau udah berbicara sejarah gitu kan kita memang nggak bisa lepas karena sejarah itu pasti akan ada. Ya sampai saat ini pun nggak sejarah doang, pasti ada kaum kiri kaum kanan gitu. Dan juga kan ada sebuah tagline ya. Kadang sebuah tagline tuh ada sejarah tuh ditulis oleh pemenang. Nah jadi kadang memang ada bias untuk sejarah. Nah jadi sebagai pembaca, kembali lagi nih sebagai pembaca ya, apakah cukup dengan yang sudah diketahui atau mencari tahu kembali apa yang sudah diketahui.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita akhiri ini, pertanyaan terakhir nih dari Kak Fahmi lagi. Izin bertanya ke Pak Hernowo, kenapa masih banyak sejarah yang belum terungkap dan kenapa kadang ada sejarah yang disembunyikan? Oke, mungkin Mas Hernowo bisa tanggapannya. Oke, Mas. Kalau kata banyak pepatah mengatakan sejarah itu milik pemenang ya. Seperti itu. Sejarah itu milik pemenang. Jadi sejarah itu akan ditulis berdasarkan siapa pemenangnya. Nah, karena itulah kadang-kadang ada sedikit bias, ada rasa ketidakpuasan. Karena tentunya karena sejarah itu adalah sesuai dengan pemenangnya, maka sejarah akan dibuat cenderung akan dibuat sesuai dengan kepentingan dari pemenangnya. Tetapi kan periode waktu selalu kadang-kadang memiliki kebijaksanaannya sendiri, sehingga apa yang terjadi pada hari ini belum tentu atau akan dipandang berbeda dengan apa yang terjadi pada saat berikutnya. Misalnya tentang serangan bom 1 Maret katakanlah seperti itu yang terjadi di Jogja. Pada waktu Orde Baru kan kita wajib nonton film Janur Kuning misalnya pada saat itu kan. Ketika belakangan muncul dialektika yang berbeda, 1 Maret sebenarnya nggak seperti itu. Misalnya berbeda-beda. Peristiwa pada tanggal 30 September 65 katakanlah. Ada banyak sekali versi. Dulu kita pernah nonton filmnya tentang Jenderal PKI, tapi sekarang ada banyak film berbeda, tentang ada film Ben Anderson dan lain-lain. Nah, kepentingan itu selalu muncul, itu terjadi kenapa ada selalu kepentingan yang muncul dalam sebuah penulisan tentang sebuah sejarah. Jujur aja dalam membaca Indonesia apakah ada kepentingan? Ada. Kepentingannya apa? Bisa kita diketahui bahwa kami ingin memahami apa yang terjadi dalam kondisi Indonesia pada saat ini itu relevansinya kayak apa sih di masa lalu. Masa lalu itu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu kan kepentingan juga sebenarnya, kepentingan kami juga. Seperti juga kami untuk sebuah soliditas bagi tim kami dan juga kami memahami kondisi liputan kami di das politik. Nah, itu kan kepentingan juga. Jadi tidak ada bebas kepentingan memang di dunia. Tapi bagaimana kita mengattach atau ya menguji kepentingan-kepentingan itulah menjadi diperlukan adanya sebuah ruang diskursus yang terbuka, sebuah diskusi yang terbuka dan sebuah sebuah pembicaraan yang ya memang kita harus mau menerima pandangan orang lain. Nah, itulah yang mungkin perlu terus kita wacanakan pada saat ini bahwa bahwa dengan cara itu kita akan bisa melihat secara lebih jernih apa yang terjadi di masa lalu dan kita bisa menarik pelajaran tentang masa itu menjadi lebih oke sehingga kita tidak perlu lagi jatuh di lubang yang sama pada masa ini atau masa depan. Kabarnya hanya kalau ada yang jatuh 2 kali di lubang yang sama ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Hernowo ya. Ya, jadi memang ya seperti yang tadi di awal tempat saya bilang, kalau ingin melihat masa depan kita harus juga melihat sejarah ya, agar tidak jatuh di lubang yang sama. Kalau jatuh di lubang yang sama lagi itu katanya cowok. Oke. Terima kasih banyak kepada Mas Hernowo yang dari Kompas yang bersedia hadir pada malam ini di waktu sibuknya dan juga pemaparannya yang saya rasa ini luar biasa sekali ya. Jadi buku Membaca Indonesia ini jadi lebih tergambarkan jelasnya malam ini ya bagi saya pribadi. Dan juga terima kasih banyak kepada Kak Rama dan Dua Yudi yang sudah mewakili Berani Baca malam ini, dan Kak Audrey dan Mas Bagus selaku tuan rumah acara ini dan teman-teman Kompas semuanya, dan juga nggak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir pada malam ini. Oke, mungkin dari saya selaku moderator cukup untuk acara malam ini. Saya kembalikan lagi ke MC acara Kak Audrey. Oke, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Hernowo, Wahyudi, Kak Rahma, dan Mas Fajar. Oke, bisa dipilih kali ya Mas tiga orang, karena ini juga 3 orang ya yang sudah bertanya.
untuk mendapatkan merchandise dari buku Kompas? Iya, ada 2 lagi tapi nggak sempat ya, waktu kita terbatas. Oke. Mungkin dari Mas Hernowo atau dari Berani Baca bisa dipilih 3 orang. Cuma 3 orang ya, ada Mbak Rizky, Mbak Tantri sama Fahmi ya. Tadi yang bertanya ya kira-kira. Oke. Buat para penanya yang terpilih, dapat mengirimkan nama, nomor handphone, dan alamat lengkap ke email buku@kompas.com atau DM Instagram ke @bukukompas. Terima kasih lagi untuk Mas Hernowo, Mas Wahyudi, Mbak Rahma, dan Mas Fajar sudah menyempatkan waktu untuk terlibat dalam acara Bincang Buku pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Buku Kompas yang sudah hadir sampai akhir acara. Aku mau ingetin lagi buat Sobat Buku Kompas yang baru join mungkin di tengah-tengah acara tadi, kalian dapat saksikan kembali acara ini melalui kanal YouTube Penerbit Buku Kompas. Jangan lupa juga ikuti serial Bincang Buku di kesempatan selanjutnya. Aku Audrey sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam Kak Audrey. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Mas Hernowo. Selamat malam. Selamat malam, Mas Terima Wahyudi. kasih. Terima kasih banyak. Ya.